Indukan ayam di bagian depan kandang ini selalu diumbar ya bersama paceknya, yaitu dua babon tua dengan plaker muda, sudah dipisah dengan anakan. Nah, kita selalu membantu ayam itu secara alami mendapatkan makanan. Selain dia makan rerumputan, ujung pucuk daun atau rerumputan, nah ini kita membantu mensuplai ya. Jadi kita itu selalu dapat toge, padahal ini sebenarnya masih layak karena tidak laku. Ini akhirnya dionggokkan saja di depan pintu ya tempat usaha, tapi ini kita manfaatkan. Jadi ini sekarang menjadi tambahan material untuk bahan pakan. Nah, ini bang pakan di luar bagian depan kandang. Kalau di dalam itu ada sendiri bang pakan yang memang kita siapkan memanjang, sehingga ketika ayam diumbar itu relatif stoknya tambah. Dan kita berharap ini juga kita akan cangkul supaya ini lebih gembur. Ini tanah liat, tanah alot. Sebentar lagi kita juga akan menambah yang namanya sekam. Jadi di sini akhirnya tanah itu menjadi lebih gembur dan lebih gampang dicakar-cakar sama ayam. Kita mau ambil dulu sekamnya dari tempat tetangga. Jadi kita memanfaatkan yang namanya limbah dalam budidaya ayam. Jadi para sedulur dimanapun berada, memanfaatkan potensi yang masih memiliki nilai tambah ini, serut kayu ini bisa menambah menggemburkan tanah. Dan ketika kita buat pakan, bang pakan, ini berarti harus kita buang. Karena apa? Tanah liat, tanah alot itu harus dibantu dengan beragam makanan sebelum itu rerumputan sebelum sayur mayur dan komponen material organik lain kita campur. Nah, ini saya di tempat teman ya, dia sangat baik dan saya sering kali mendapatkan sekam ini. Nah, ini saya sudah ambil dua karung. Alhamdulillah ini sudah bisa menambah. Kalau kurang lagi besok saya tinggal ngambil lagi tambahannya. Yang penting jangan nyolong alatnya sama kayu yang sudah dia serut. Jadi hatur nuhun Kang, makasih. Ini saya akan bawa pulang untuk kemudian nanti saya akan campur buang ke tempat bank sampah. Ikuti lanjutannya. Nah, ini sekarang dituang, tinggal dihitung kilonya, lalu kali harganya. Iya, kali harganya cuma 7.000-an. 7.000. Udah amat ah. Udah pasti nggak tahu ah. Nah, saya alhamdulillah dari tetangga sering dapat yang namanya nasi marot. Jadi daripada pur murni, saya campur dengan pakan alternatif lain. Ya, dia di situ pada nanya saya juga Bang. Dari sana itu yang jual ke antar sekarang pakan yang kemarin itu udah seorang sini dari saya semua kasih tahu. Iya, tadinya nggak tahu. Weh, lu jalan kemana? Weh, jalan kemana? Pada nanya semua. Ya, alhamdulillah tinggal timbang ini menjadi rezeki ya, buat kesibukan, tapi juga bisa buat beli rokok. Iya. Iya, Sawang sulne. sawang surna. Limbah serut kayu itu kita sudah bawa. Jadi jarak dari depan tadi tempat pengambilan limbah serut kayu ini ya sekitar 300 meter lah di tepi jalan. Nah, ini sekarang ini guna menambah menggemburkan media tanah ini kita kasih tambahan sekam supaya rongga-rongga di antara tanah itu terisi oleh sekam ini. Tadi kita sudah kasih ya itu limbah toge. Nah, sebelumnya kita sudah tambahkan. Jadi ini adalah pakan organik. Maka sebenarnya ayam yang kita hasilkan itu adalah ayam organik, karena sepenuhnya itu ayam mendapatkan makanan dari mikroorganik yang ada di dalam tanah. Jadi semua ayam di dalam masa pembesaran itu
pakannya adalah pakan racikan organik. Jadi ini dia sedulur, tadi kita sudah buang ke cambah dan masih ada 2 karung lagi ini ya. Nah ini memang daripada kita tahan, lebih bagus kita buang saja ke dalam bank. Nah, jadi bermodalkan 1 rajin, kedua akrab dengan lingkungan, ini kita dapat. Nah ini 1 karung. Nah ini serut kayu, ini juga kita tambah untuk mempermudah ayam mencakar karena ini tanah alot, tanah liat. Jadi ini juga kita ibaratnya jadi ini dia sedulur ayam organik karena pakannya pakan organik. Ini dia. Ini bank pakan, bank sampah. Sudah beragam media organik di sini. Ampas serut kelapa, sayur mayur, kulit kacang hijau, limbah toge, ampas serut kelapa ini menyatu. Mudah-mudahan dengan hujan datang ini akan mempercepat terjadi pelapukan, dan ini menjadi salah satu cara kita bagaimana menyediakan pakan yang tidak bakalan habis selama kita terus mensuplai. Nah ini dia sedulur ya, ayamnya mengais-ngais. Tentu di sini juga akan tumbuh ya larva-larva, mungkin lalat atau BSF, black shoulder fly, menjadi maggot. Nah ini mudah-mudahan akan memberikan jenis ayam organik, karena semua ayam kita dalam masa pembesaran itu sepenuhnya itu diberikan pakan organik ya. Nih mereka sekarang mulai diumbar lepas, diumbar liar, tetapi dalam kondisi kandang yang aman dan nyaman dan tersedia makanan dalam stok yang banyak. Jadi bank pakan organik ini akan menghasilkan ayam organik. Demikian sedulur kreasi-kreasi untuk memudahkan pada akhirnya kita bisa mengurangi biaya pakan. Kedua, kita mempermudah kerja
Kalau kita sibuk, kita tidak siapkan, tidak berikan makanan pun sudah ada tersedia di dalam bank pakan ini. Dan yang ketiga, ayam tetap tumbuh besar, tumbuh sehat, dan juga mereka berkembang dan bertambah besar seiring dengan mudah-mudahan harga jualnya juga semakin bagus. Jadi dengan dibiasakan diumbar pada bank sampah ini, maka terus terang kita hanya tinggal rutin menambah material organik di bank sampah ini. Nah, inilah kondisi 2-3 hari setelah pembusukan, proses pelapukan dilakukan, dan kemudian ayam-ayam mulai diumbar di bank sampah ini. Relatif ayam-ayam juga senang, suka, dan mereka bisa dengan bebas mengais-ais mencari makanan organik dari tempat ini. Pastinya dengan pola ini pasti kita sudah jarang atau tidak lagi menggunakan pur pabrikan, dan diharapkan mereka akan tumbuh lebih bagus, lebih sehat, dan juga memiliki tingkat kesehatan yang baik dengan harga jual yang juga baik. Salam sehat sedulur. Ini Bank Pakan Organik akan memberikan ayam organik, dan biasanya ayam organik itu harganya lebih mahal. Hanya jarang kita temukan di resto ataupun penjual-penjual daging ayam yang mempromosikan ayam organik. Sehat selalu dan terus berkreasi mengatasi masalah dan juga menciptakan peluang dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungan. Salam.